Ya, baik. Tadi kita sebutkan bahawa di belakang imam itu dikosongkan dulu untuk muazzin, iqamah dan naib imam. Naib imam itu orang yang dipercaya mampu menggantikan imam ketika terjadi masalah. Artinya dia harus selayaknya orang yang berilmu. Orang yang berilmu faham tata cara pergantian imam. Kalau imamnya bacaannya macet, dia bisa mengingatkannya. Jadi orang yang berilmu dan bijaksana. Nah, sekarang rupanya tidak datang, berhalangan contoh. Kosong, sudah habis iqamat masih kosong. Bolehkah kita isi dari belakang? Boleh. Boleh, tidak masalah. Kalau memang sudah kosong. Namun kalau kita tidak siap untuk ganti imam, carilah orang yang bisa mengganti imam. Misal kita nggak siap, seandainya imam bermasalah, bisa saja kan Pak, biasanya nggak ada masalah. Hari itu naas, bermasalah imam, sakit perut, atau apa saja. Kita di belakangnya, kita tidak tahu mau buat apa. Setelah salat, dicacilah kita oleh semua jamaah. Dam ikut imam, ana mupu. Kada perau ke bangai, kadang ikut imam. Habis kita hari itu Pak. Makanya sebelum kita pilih untuk duduk, untuk berdiri belakang imam, kalau kita tahu diri, long hanja punya imam masalah hanja, cari orang yang faham, suruh masuk orang yang faham, yang kira-kira sudah terbiasa dan faham tentang proses fikih solat. Kalau memang kosong setelah iqamah. Oh enggak ada juga, ya silakan saja. Lalu berdoalah semoga imam aman-aman saja. Jangan sampai jadi hari naas bagi kita. Baik. Ada lain Bapak? Silakan. Baik. Rasulullah mengatakan la salata ba'da al-iqamah. Tidak ada salat setelah iqamah. Itu maksudnya kalau sudah bunyi iqamah, jangan lakukan salat apapun. Jangan lakukan salat apapun. Salat sunnah apapun jangan dirikan lagi. Langsung utamakan yang wajib, yaitu takbiratul ihram bersama imam. Karena yang wajib tetap pahalanya berkali lipat lebih besar daripada yang sunnah. Nah, tapi kondisinya ketika kita datang, kita lihat di mesin 3 menit lagi mau qamat. Sedangkan kita perkirakan salat kita sekitar 5 menit. Bolehkah kita mulai? Boleh. Jadi bolehkan. Atas belum nama iqamah, atas belum terdengar iqamah, tetap boleh salat. Namun salatlah dengan salat yang ringan. Salat dengan salat yang ringan. Apalagi salat qabliyah subuh, itu enggak disuruh baca macam-macam. Cuma disuruh baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Rupanya pas iqamah kita masih belum salam. Masih di rakaat kedua, ruku'kah, sujudkah, segera sempurnakan untuk mengejar. Dipercepat untuk mengejar. Tapi seandainya kita baru salat, Allahu Akbar, baru salat, iqamah, batalkan salat. Batalkan salat. Disuruh potong salat itu. Segera kejar dapat takbiratul ihram. Itu disebutkan dalam semua kitab-kitab fikih tentang kalau baru salat langsung iqamah, maka batalkan salat, ikut ke dalam salatnya imam. Begitu cara memperlakukan salat sunnah di hadapan salat wajib kalau sudah bunyi iqamah. Jadi jangan sambung lagi. Jangan sambung sampai kita sudah berada di rakaat kedua, imam pun berada di rakaat kedua. Lalu kita berfikir, ya paling-paling nanti dapat waktu tasyahud ke berapa. Itu salah. Itu sudah salah. Tidak ada salat wajib, salat sunnah yang bisa melebihi pahala salat wajib. Tidak ada. Salat wajib tetap lebih utama. Orang bisa masuk surga dengan salat wajib, tapi orang belum tentu masuk surga dengan salat sunnah kalau salat wajib enggak ada. Itu dipegang baik-baik. Salat wajib tanpa salat sunnah orang bisa masuk surga. Salat sunnah tanpa salat wajib tidak dianggap. Makanya Nabi ketika datang seseorang menemui Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalini yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa jawaban Nabi? Aqimus salah, dirikanlah salat yang wajib, wasumu Ramadan, puasalah Ramadan,
bayarlah zakat, lalu kalau engkau mampu, lakukanlah haji. Sahabat itu mengatakan, ada yang lain ya Rasulullah, cuma itu aja. Kata Rasulullah, na'am, cuma itu saja. Lalu dia mengatakan, baik, mulai hari ini aku tidak akan lakukan yang sunnah yang lain, hanya itu saja. Jadi di hadapan Nabi dia mengatakan, hang kutuma yang sunnah ni mulai urang, aku jaga yang wajib. Lalu dia pergi. Lalu Nabi mengatakan ke sahabat yang duduk-duduk bersama Nabi, lihatlah, kalau engkau ingin lihat penduduk surga, lihatlah dia. Yang salat wajib. Orang hari ini, Pak, salat tahajud luar biasa, sedekah luar biasa. Sembahyang wajib mana? Kembangai. Itu tanda kita berada di puncak kebangaian. Banyak orang Arab kan jahil murakkab. Amal yang sunnah dilakukan semua, yang wajib mana kebut. Bayar zakat enggak, sedekah luar biasa, wakaf semuanya, hibah, infak, zakat enggak bayar. Inilah contohnya. Haji enggak naik, tapi wang untuk berangkat pergi ke Turki, pergi ke Palestin, sang-sang udah ajak Palestin lah jaminan surga. Haji enggak naik, umrah berulang-ulang, yang haji hanya bubut. Ini contoh fitnah di akhir zaman. Orang merasa hebat dengan yang sunnah, tapi dia tinggalkan yang wajib. Makanya disuruh potong salat sunnah kalau bertemu dengan yang wajib. Demikian. Baik, saya cukupkan Bapak karena semenit Bapak ya. Ya, cara potong salat sunnah cukup dengan berniat keluar. Kalau di dalam kitab Matan Takrib ada satu syarat terakhir, yaitu niatul khurud, niat keluar kalau mau keluar. Tapi itu tidak wajib begitu. Dengan bergerak, langsung bergerak, tinggalkan solat itu sudah batal solat. Karena tadi niat membatalkan. Tapi yang lebih sopan, lebih beradab, ucapkan salam. Imam Sayuti mengatakan ucapkan salam. Jadi potong mau naik rakaat kedua misalnya, tiba-tiba qamat, langsung assalamualaikum, potong solat masuk ke yang wajib. Itu yang lebih baik. Karena solat itu muftatihatun bitakbir, muhtatimatun bitaslim. Tutuplah salatmu dengan salam, walaupun kondisi apapun. Sedang rukuk langsung salam, assalamualaikum, lebih tajuk. Itu kalau baru memulai salatnya. Begitu. Baik, saya cukupkan karena di antara kita ada yang harus masuk kerja, Pak. InsyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.